Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Ya, ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi dengan nilai data pusatnya, seperti median, dan modus. Kemudian juga melihat seberapa besar penyimpangan nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, untuk penyebaran data, kita akan membahas 4 jenis, diantaranya yang pertama range, yang kedua simpangan rata-rata atau mean deviasi, yang ketiga simpangan baku atau standar deviasi, yang keempat adalah varians. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, rank. Rank dalam statistik disebut juga sebaran, yaitu selisih antara angka data tertinggi dengan angka terendahnya. Atau dapat juga ditulis sebagai berikut. Rank sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Contoh 1. Rank dari data 10, 8, 8, 5, 6, 4, 7, 3, 3, dan 11. Nah, maka ranknya adalah data terbesar kita 11 dan data terkecilnya adalah 3. Maka ranknya sama dengan 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Nah, itu rank. Kemudian kita lanjut untuk mean deviasi atau simpangan rata-rata. Mean deviasi atau disingkat MD dari data tunggal yaitu X1, X2, X3, X4 sampai Xn, atau dari data pertama, data kedua, data ketiga sampai data Kn. Nah, itu didefinisikan sebagai berikut. MD sama dengan sigma dari mutlak XI dikurangi X bar, mana I-nya dari 1 sampai N itu dibagi N. Mana XI ini datanya, lalu dikurangi dengan rata-ratanya. Lalu kita bagi dengan banyak datanya. Nah, sementara untuk data berkelompok, simpangan rata-rata didefinisikan sebagai berikut. MD sama dengan sigma FI dikali mutlak dari XI dikurangi X bar, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N dibagi N. FI adalah frekuensi data, kemudian XI adalah nilai tengah, ya, nilai tengah dikurangi X barnya atau X rata-rata. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini untuk data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok, nanti kita akan menggunakan tabel distribusi. Yang kedua, standar deviasi atau simpangan baku. Nah, standar deviasi dari data tunggal yaitu X1, X2, X3, X4 sampai Xn yang berasal dari populasi. Ini dari populasinya. Ini didefinisikan TOR sama dengan akar dari sigma XI dikurangi mu, kita kuadratkan, I-nya dari 1 sampai N, ini kita bagi N. Mana TOR ini sama dengan variansi atau standar deviasi dari populasi. N besar banyak data, XI adalah nilai tengah interval data TI, dan mu adalah rata-rata dari populasi. Ini kalau populasi. Kemudian, untuk menghitung standar deviasi untuk data tunggal yang berasal dari sampel, S sama dengan akar dari sigma
XI dikurang X bar kita kuadratkan, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N per N min 1. S adalah standar deviasi dari sampel. XI adalah nilai tengah interval. Nah, X bar, nah ini rata-rata dari sampel. Dan N adalah banyaknya data. Kemudian, untuk menghitung standar deviasi dari data kelompok, nah ini yang berasal dari sampel, maka S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurang X bar kita kuadratkan, di mana I sama dengan 1 sampai N per N min 1. Nah, untuk mempermudah kita menghitungnya, nanti kita gunakan tabel bantu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah varians. Nah, varians atau ragam. Nah, ini nanti berguna untuk melihat keberagaman subjek penelitian kita ya. Apakah homogen atau heterogen. Nah, ini nanti kita gunakan variansnya atau ragamnya. Nah, varians itu merupakan kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk menghitung varians dari data tunggal yang berasal dari sampel, nah didefinisikan sebagai berikut. X kuadrat sama dengan akar dari XI dikurangi X bar dikuadratkan, I-nya dari 1 sampai N per N min 1 dikuadratkan. Atau S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan, I-nya sama dengan 1 sampai N dibagi N min 1. Nah, bagaimana kalau data berkelompok? Nah, untuk data kelompok yang berasal dari sampel yang didefinisikan S kuadrat sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan, I-nya dari 1 sampai N per N min 1. Nah, atau S ini dikuadratkan ya, atau S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan, I-nya sama dengan 1 sampai N per N min 1. Nah, ini untuk menghitung varians dari data kelompok yang berasal dari sampel. Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk data tunggal. Soalnya, diberikan sampel dari data berikut 8, 8, 7, 6, 9, 10, 9, dan 7. Hitunglah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Nah, pertama kita tentukan dulu X rata-ratanya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, kita jumlahkan seluruh data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, ini jadi 8 tambah 8, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 9, ditambah 10, ditambah 9, ditambah 7, dibagi 8. Ini dapatnya 64 per 8, sama dengan 8. Nah, setelah itu, kita buat tabel bantunya, sehingga memudahkan kita nanti dalam menghitung baik itu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansnya. Oke. Nah, ini simpangan tabel bantunya. Nah, untuk poin-poinnya yang kita butuhkan, ini ya, ini nanti kita bisa lihat berdasarkan rumus yang telah diberikan, apa saja poin-poin yang kita butuhkan. Misalkan ini kita butuh XI dikurangi X bar dan XI kurang X bar dikuadratkan.
Nah, misalkan untuk data pertama 8 ya, berarti 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian misalkan data keempat 6 ya, berarti ini mutlak 6 ya, 6 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, perlu diketahui untuk, untuk harga mutlak nilainya ini akan selalu positif. Nah, kenapa kita menggunakan tanda mutlak? Nah, agar nilai simpangan rata-rata kita selalu bernilai positif. Nah, setelah kita cari XI dikurang X bar, nah setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya 8. Kemudian, untuk kolom berikutnya, kita kuadratkan. Nah, misalkan ini dapatnya 0. Maka 0 kuadrat 0. Atau misalkan di sini dapat 2. Di data ke-6. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini juga setelah kita hitung, ya, baru kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya 12. Nah, jika tabelnya sudah selesai kita hitung, baru kita masukkan datanya ke rumus yang sudah ditentukan. Yang pertama, simpangan rata-rata atau minimum deviasi. Ini sama dengan sigma mutlak dari XI dikurangi X bar, ini sama dengan 1 sampai N per N. N-nya ini 8 ya. Nah, berarti tadi ini kita peroleh ya XI kurang X bar ini 8 ya. Berarti 8 bagi 8 sama dengan 1. Nah, maka simpangan rata-rata untuk data tersebut adalah 1. Nah, yang kedua itu adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku ini kan sama dengan S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan. I-nya sama dengan 1 sampai N per N min 1. Nah, XI kurang X bar kuadrat ini tadi kita peroleh sigmanya adalah 12. Maka akar dari 12 per ini 8 dikurangi 1 sama dengan nanti akar 12 per 7 sama dengan akar 1,714. Ini sama dengan 1,309. Maka simpangan baku untuk data tersebut adalah 1,309. Nah, yang terakhir adalah varians. Nah, varians ini adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat berarti sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Ya, I-nya dari 1 sampai N. N dibagi N min 1. Maka 12 per 8 min 1 sama dengan 1,714. Nah, atau kalau misalkan kita sudah menghitung simpangan bakunya, nah boleh kita pakai ini ya, atau S kuadrat sama dengan S tadi kan nilainya 1,309. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 1,714. Nah, varians dari data tersebut adalah 1,714. Itu contoh untuk data tunggal. Kemudian coba kita lihat contoh untuk data kelompok. Nah, suatu data diperoleh dari nilai tes statistika dasar dari 40 orang mahasiswa sebagai berikut. Pertama, kelasnya ada 6. Kemudian intervalnya ini dari 60 sampai 65. Maka ini pada intervalnya ada 6. Kemudian untuk frekuensinya ada 7, 6, 10, 5, 7, 5. Nah, ini sigmanya ini 40. Kemudian untuk titik tengah atau XI, nah ini kita peroleh dari 60 ditambah 65 dibagi 2. Dapatnya 62,5. Nah, ini tinggal kita tambah 6 jadi 68,5, 74,5. 80,5, 86,5, dan 92,5. Kemudian di sini diketahui juga FI dikali XI ya. Nah, 7 dikali 62,5 dapatnya 437,5. Nah, ini nanti
kita hitung sampai nanti kelas ke-6-nya yaitu 462,5. Nah, setelah itu kita jumlahkan dan kita boleh 3004. Nah, kemudian kita susun tabel ya, untuk memudahkan kita untuk menghitungnya ya. Nah, di sini poin-poin yang kita butuhkan, yang pertama itu interval, yang kedua adalah frekuensi, lalu yang ketiga frekuensi dikali nilai tengah. Nilai tengah harusnya nilai tengah satu. Ya, frekuensi dikali nilai tengah. Nah, ini gunanya nanti untuk mencari X rata-rata ya, mencari X rata-rata ini. Kemudian kita butuh XI dikurangi X rata-rata, ya, XI dikurangi X rata-rata, kemudian XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, lalu kita butuh XI dikali XI dikurangi X bar. Nah, ini nanti untuk mencari simpangan rata-ratanya atau deviasi. Kemudian XI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, ini nanti untuk menghitung simpangan baku dan varian di sini ya. Nah, jadi ini poin-poin yang kita butuhkan nanti untuk penghitungannya. Nah, ini nanti boleh kita sesuaikan dengan rumus ya. Nah, sekarang ini tadi sudah ada di tabel ya, di tabel pertama yang sudah diketahui. Lalu untuk XI dikurangi X bar. Nah, untuk pertama tadi XI-nya kan 62,5. Nah, ini nanti kita cari X rata-ratanya. Nah, X rata-ratanya kita peroleh nanti adalah 76,6. Ya. Nah, jadi kita kurangi 62,5 dikurangi 76,6 ini sama dengan 14,1. Nah, untuk mempermudah kita menghitung ya, untuk menghitungnya dan nilainya juga akan lebih akurat, nah kita gunakan Excel saja ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan Excel kita cukup baris yang pertama saja ya, baris yang pertama saja yang kita olah. Lalu kalau kemudian ini kan sudah dapat nih baris pertama 14,1, nah kemudian kita kuadratkan hasilnya 198,81. Nah, setelah itu kita kalikan FI-nya, berarti 7 ya, dikali dengan XI dikurangi X bar, yaitu 14,1. Ini kita peroleh nilainya adalah 98,7. Nah, sementara untuk FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan, yang ini 7 dikali 198,81. Nah, ini sama dengan 1391,67. Nah, jadi kalau sudah kita peroleh baris pertama menggunakan Excel, nah tinggal kita scroll saja ke bawah ya. Ini kita scroll ke bawah, nah, nanti baru kita hitung jumlahnya. Nah, ini jumlahnya yang untuk XI dikali XI dikurang X bar adalah 336,6. Sementara untuk XI dikali XI kurang X bar dikuadratkan, hasilnya adalah 3.855,6. Nah, setelah kita susun tabelnya, kita hitung, baru kita masuk ke rumus. Nah, yang pertama simpangan rata-rata atau mean deviasi. Nah, ini kan F dikali XI dikurangi X bar per N ya sigmanya. Nah, tadi kita dapat sigmanya 336,6. Nah, dibagi N-nya 40, maka dapat simpangan rata-ratanya 8,415. Nah, maka simpangan rata-rata untuk nilai tes statistika dasar mahasiswanya adalah 8,415. Kemudian simpangan baku. Nah, simpangan baku S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan. I-nya sama dengan 1 sampai N dibagi N-1. Ini sama dengan akar dari, ini tadi kita boleh jumlahnya ya, atau sigmanya
3.855,6 dibagi 40 dikurangi 1 mendapat akar 98,861. Ini sama dengan 9,943. Maka simpanan itu untuk data tersebut adalah 9,943. Yang terakhir adalah varian. Nah, varian berarti kan S kuadratnya. Jadi S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang XI kurang X bar dikuadratkan I sama dengan 1 sampai N per N min 1. Ini sama dengan 3.855,6 dibagi 40 kurangi 1. Ini sama dengan 98,861. Nah, jika S-nya sudah kita ketahui, nah tinggal kita kuadratkan saja ya. Tadi S-nya 9,943. Kita kuadratkan. Hasilnya adalah 98,861. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk penyebaran data itu ada 3 ya, ada 3 secara garis besar itu ada 3 perhitungannya. Yang pertama kita menghitung simpangan rata-ratanya, lalu yang kedua kita hitung simpangan batu, yang ketiga varian. Nah, itu untuk menghitung penyebaran data ya, ukuran penyebaran data. Barangkali demikian penjelasan untuk ukuran penyebaran data. Jika ada kesalahan pengucapan dan penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.